Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan beberapa algoritma saraf tiruan dan beranggotakan saya Salman Al-Farisi, M. Hekal, dan Ferry Afrika. Jadi pada penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh M. Hekal, dan penjelasan yang kedua oleh saya, dan penjelasan ketiga oleh Ferry Afrika. Jadi akan dilanjutkan oleh M. Hekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Haikal. Saya akan menjelaskan tentang sisi sejarah, kegunaan, dan cara menghitung tentang algoritma MC-Coluth-Pitts. Awal mula logika kaku tanpa belajar. Sejarah GST dimulai saat Warren MC-Coluth dan Walter Pitts ingin membuktikan bahwa otak manusia bisa dimodelkan seperti sirkuit elektronik biner. Sambungan dengan cara hitung, karena komputasi saat itu masih sangat primitif. Mereka membuat cara hitung yang sangat kaku. Neuron yang menerima input biner yaitu 1 atau 0 dan fungsi aktivasinya adalah nilai ambang batas atau threshold atau 0 yang mutlak. Keterbatasan sejarah pada model ini bobot atau W dan harus diisi manual oleh manusia lewat tebak-tebakan logika. Tidak ada rumus matematika untuk membuat neuron ini belajar sendiri. Jika manusia salah memasukkan bobot, neuron akan selamanya salah. Keterbatasan cara menghitung manual ini membuat para ilmuwan sadar bahwa jaringan harus bisa mengubah bobotnya sendiri. 2. Algoritma Hepps menemukan cara mengubah bobot. 6 tahun kemudian, seorang psikolog bernama Donald Hebb mengajukan teori biologis. Jika dua sel saraf di otak aktif bersamaan, hubungan keduanya akan menguat. Teori ini menginspirasi cara menghitung GST pertama yang bisa memperbarui bobot secara otomatis. Sambungan dengan cara hitung, Hebb menerjemahkan teori psikologi tersebut menjadi rumus matematika sederhana. Untuk pertama kalinya, manusia tidak perlu mengisi bobot secara manual. Bobot akan berubah setiap kali ada data yang masuk berdasarkan perkalian nilai input X dan output Y. Keterbatasan sejarah. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi dengan NIM 242109194. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterbatasan sejarah. Meskipun algoritma Hebb berhasil membuat jaringan belajar sendiri, cara hitung ini tidak memiliki mekanisme koreksi. Jika terjadi kesalahan karena tidak menghitung error atau target yang diinginkan, akibatnya jika diberikan data yang sama terus-menerus, nilai bobotnya akan terus membesar dan tak terhingga unbounded dan merusak kestabilan jaringan. Hal ini memicu Frank Roosevelt untuk menciptakan algoritma baru yang memiliki target atau guru. 3. Perceptron 9057 akhirnya lahirnya koreksi error dan AI Winter. Frank Roosevelt menyempurnakan kelemahan Hebb dengan menciptakan perceptron. Dia memasukkan komponen target ke dalam cara menghitung sehingga GST tahu kapan tebakan benar dan kapan salah. Sambungan dengan cara menghitung. Perceptron menghitung selisih antara apa yang diinginkan T yang apa ditebak oleh jaringan Y. Nilai selisih inilah yang disebut error atau E. Bobot hanya akan berubah jika jaringan melakukan kesalahan. Secara geometris, cara menghitung ini sama dengan menyuruh komputer menggambar sebuah garis lurus untuk memisahkan dua kelompok data.
Keterbatasan sejarah. Tragedi Kohl. Pada tahun 1969, pakar Marvin Minsky membuktikan secara matematis bahwa karena pencapron hanya bisa menghitung garis lurus linear, ia gagal total menyelesaikan masalah logika Kohl. Di dalam data persidangan tidak bisa dipisahkan satu garis lurus. Karena buku kritik Minsky tersebut, dunia kehilangan kepercayaan pada GST. Pendanaan riset dihentikan secara global, memicu era mati surinya AI yang disebut AI Winter selama belasan tahun. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Afrizal dengan NIM 24210068. Back Propagation 1986, kebangkitan AI lewat kalkulus. GST berbangkit dari kematian pada tahun 1986 ketika David Rubbelhart dan Jeffrey Hinton mempopulerkan algoritma backpropagation atau disebut dengan propagasi balik. Mereka menyadari bahwa untuk menyelesaikan masalah non-linear seperti EOKR atau GST butuh lapisan tersembunyi hidden layer dan fungsi aktivitas yang bisa melengkung seperti sigmoid, bukan garis lurus yang kaku. Sambungan dengan cara hitung. Tantangan matematika terbesar saat itu adalah bagaimana cara menghitung dan memperbaiki bobot di lapisan dalam hidden layer yang tidak terhubung langsung dengan output akhir. Hinton dan timnya menggunakan aturan rental kalkulus yaitu Kane Rule, cara menghitung bagi menjadi dua arah, fase maju forward, input menghitung maju melewati hidden layer dengan fungsi aktif melengkung atau turun seperti sigmoid hingga menghasilkan error di ujung akhir. Fase mundur kedua yaitu fase mundur backout. Error tersebut diturunkan menggunakan kalkulus spesial untuk dialirkan mundur ke belakang setiap bobot dalam jaringan, bahkan atau tersembunyi di tengah pendapat porsi pembagian rasa bersalah yang adil atas error di ujung luar. Bobot kemudian diperbarui secara perlahan melawan arah kemiringan error, metode Gradiscan. Kesimpulan sejarah modern, keberhasilan memadukan hidden layer dengan rumus turunan kalkulus backpropagation inilah yang resmi mengakhiri AI Winter. Rumus matematika maju mundur inilah yang terus dipakai di perbesar skala hitungannya dan menjadi fondasi utama seluruh teknologi deep learning dan AI modern yang digunakan saat ini.